Terima kasih Anda masih bersama kami di Kampus Corner dengan tema program studi D3 Teknik Informatika Udinus berkontribusi ciptakan startup baru. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di telepon 024356973 kali. Adit, tadi kita sampai pada peluang bisnis. Untuk peta bisnisnya apakah sudah ada, Adit? Untuk peta bisnis kami belum memiliki, jadi kami mesti belajar lebih lagi kepada dosen-dosen kami. D3 Teknik Informatika. Mungkin bisa berkolaborasi dengan Fakultas Ekonomi Bisnis, begitu Pak Fikri? Kemudian untuk masyarakat atau pemirsa TVku yang ingin mengakses, bagaimana caranya? Ya, apabila teman-teman pengen mengakses, aplikasi kami berupa website ini bisa lewat web.kokedama.wixsite.com/kokedama-site. Oke. Setelah mengakses website tersebut, apa yang muncul di layar, Adit? Yang muncul adalah halaman utama, yaitu kostumisasi kokedama seperti ini. Kostumisasi kokedama. Ya. Nah, kemudian setelah itu langkah berikutnya apa, Adit? Langkah berikutnya apabila teman-teman pengen memesan, ini bisa langsung scroll ke bawah, ada produk-produknya. Yang ini, yang seperti di sini adalah Sansevieria, ini bisa diklik. Oke. Bisa langsung nanti ada add to chart-nya gitu. Itu adalah macam-macam produknya, terus nanti bisa diklik untuk chat, begitu ya? Iya, bisa. Oke. Untuk selama ini adminnya Adit sendiri atau ada tim? Masih saya sendiri. Masih Adit sendiri. Untuk saat ini kan yang mengkonsumsi atau yang membeli customer-customernya baru teman-teman sendiri. Nantinya adakah target omset per bulannya, Adit, untuk penjualan kokedama ini? Ketika saya dan teman-teman nanti lebih bisa belajar mengenai bisnis, pasti akan membuat target-target bisnis tertentu seperti target omset tersebut. Jadi kami bisa mengetahui perkembangan ini bagaimana, omsetnya naik atau turun seperti itu. Kemudian varian yang ditawarkan kepada masyarakat apa saja? Varian dari kokedama sendiri ada 3 jenis tanaman yang baru, yaitu terutama adalah Sansevieria atau lidah mertua, kemudian yang kedua Pileogeri, dan yang ketiga adalah sirih Belanda. Ya. Bedanya apa? Perbedaannya adalah jenis tanaman itu sendiri dan harganya. Beda di harga, kemudian jenisnya pasti berbeda. Kemudian untuk ukurannya apakah sama atau berbeda? Ukurannya yang paling berbeda adalah dari Pileogeri sendiri karena tumbuhan tersebut lebih besar. Jadi untuk bola yang ada di yang dibuat itu akan lebih besar lagi. Jadi kalau ukurannya lebih besar, otomatis harganya lebih mahal. Iya. Oke. Nah, ilmu yang Adit peroleh masih semester 2 ini, apakah Adit sudah sharing ke teman-teman supaya mereka juga tertarik untuk bisnis kokedama ini? Dari teman-teman sendiri mengetahui tentang kokedama adalah mengetahui ketika pertama kali saya juara itu. Kemudian teman-teman menanyakan bagaimana kok bisa seperti ini, kemudian saya jelaskan melalui grup chat teman-teman itu. Jadi sudah mulai sharing tentang ilmunya, begitu ya. Baik, Pak Fikri, ini kita bicara tentang D3 Teknik Informatika yang melahirkan startup baru. Apakah ini juga membuat magnet untuk mahasiswa baru untuk tertarik untuk masuk di D3 Teknik Informatika ini, Pak Fikri? Iya, karena kan hampir semuanya memegang handphone gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat aplikasi di handphone itu tentunya hal yang menarik untuk dipelajari. Nah, itu bagi anak muda yang ingin berkreativitas, supaya kreativitasnya itu muncul dalam handphone itu, maka bisa bergabung dengan kita gitu, seperti itu. Di TID 3 Udinus tentunya. Untuk persyaratannya apa saja, Pak Fikri? Persyaratannya tidak ada, karena belajar bahasa pemrograman itu seperti belajar bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Kita dari nol diajari pemrograman dasar, algoritma, dan bagaimana cara berinteraksi dengan komputer sehingga komputer itu dapat melaksanakan apa yang kita perintahkan dengan bahasa pemrograman tersebut. Apakah segala jurusan boleh masuk di D3 Teknik Informatika? Boleh, karena ini adalah logika kayak seni saja, seni berbahasa gitu. Jadi dari latar belakang pendidikan IPS boleh masuk? Boleh ya, boleh di TID 3 ya. Kemudian untuk pendaftarannya masih dibuka? Iya, sampai
ini ya 17 Agustus ya, sampai 17 Agustus. Sampai Baik Pak, apa motivasi yang diberikan untuk teman-teman mahasiswa baru yang mau masuk ke D3 Teknik Informatika ini Pak? Ya saya rasa kalau ingin ahli di bidang pemrograman web dan mobile dan siap untuk di pemrogram sebagai gitu ya, kan kayak hobi gitu ya, pemrograman itu seperti hobi, seperti karya seni gitu, membuat program, ya silakan bergabung dengan TID 3. Dan di sini nilai plusnya adalah kita di Udinus ini ada technopreneurship. Jadi bagaimana menggabungkan antara teknologi dengan bisnis, yaitu technopreneurship tersebut. Itu kelebihannya di iya. teknopreneurship yang dipastikan tidak ada di perguruan tinggi lainnya. Iya. Kemudian untuk mahasiswa baru yang mau masuk di D3 Teknik Informatika ini Pak, apa saja yang harus disiapkan oleh mereka nantinya Pak? Tentunya karena ini nanti full praktek, jadi mereka harus punya laptop sendiri itu yang laptop. Kemudian laptop. apa lagi? Ya sudah hanya laptop saja itu, cukup? Iya, laptop saja cukup. Nanti mereka berkreativitas tentunya dengan spek yang memadai nanti. Baik, kalau Adit, nanti Kodama sendiri ini mau berkembang seperti apa? Ini sebentar lagi Adit sudah punya adik kelas ya, teman-teman mahasiswa baru sudah masuk. Apa yang ingin dikembangkan dari Kodama ini? Yang ingin saya kembangkan dan tim adalah pengembangan website yang lebih baik lagi dengan akses yang lebih cepat, sehingga para pembeli atau visitor dari website bisa mengakses dengan cepat. Kemudian bisa menjadi startup yang lebih besar lagi. Oke, pengembangan website. Apa yang harus dievaluasi oleh Adit dan tim untuk website yang sekarang? Untuk website saat ini masih menggunakan wix.com karena waktu itu ketentuan lombanya menggunakan itu. Jadi untuk pengembangan nanti bisa menerapkan ilmu-ilmu kuliah dari pemrograman website dengan ngoding. Baik Pak Fikri, untuk pengembangan dari mahasiswa sendiri, apakah Pak Fikri memberikan bimbingan secara langsung ataukah mendatangkan pembicara dari luar atau seperti apa Pak? Kalau untuk di perkuliahan masih dari dosen-dosen dalam sendiri gitu masih ya. Tapi internal begitu ya? Iya, tapi ketika nanti biasanya yang mengadakan HM-nya. HM itu ada mengundang para ahli untuk berbicara di forum, nanti dihadiri oleh mahasiswa TID 3 seluruhnya. Jadi itu lebih ke program HM-nya ya, untuk mengundang pakar itu. Dari kita hanya mensupport. Nanti setiap semester itu pasti ada pakar dari luar untuk pakar tentang startup seperti itu. Pasti ada yang datang ke Udinus. Itu sudah pernah dilaksanakan Pak? Iya, tiap semester. Tiap semester? Ya. Bagaimana animo teman-teman mahasiswa Pak? Teman-teman animo mahasiswa sangat antusias karena itu kan dari mereka untuk mereka, dari HM terus mereka, dan untuk biaya paling hanya biaya snack gitu ya, jadi tidak memberatkan. Kemudian support dari Udinus sendiri seperti apa? Dari Udinus HM tentunya mendapatkan setiap tahun kita mendapatkan banyak dana untuk mengadakan seperti itu, seminar-seminar gitu. Jadi setiap HM itu kalau di Udinus membuat anggarannya tidak terbatas ya, sesuai apa yang mau diadakan gitu, untuk membayar pembicaranya untuk apa, nanti dia membuat anggaran, dan anggaran itu akan dihabiskan dalam satu periode HM itu 1 tahun itu. Biasanya mengadakan 2 kali seminar dan 1 kali kunjungan ke SMA untuk menularkan ilmunya ke startup itu, ke anak-anak SMK atau SMA. Itu programnya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Kita harus break dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Kampus Corner. Kami akan segera kembali untuk Anda.